urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan masyarakat hukum, wis gampangnya hukum itu adalah aturan dan diatur oleh undang-undang. Yang tertinggi Undang-Undang Dasar 1945, yang paling bawah itu adalah peraturan desa, Pak. Nah, peraturan desa itu sama, ya, artinya sama dengan undang-undang. Hanya kalau undang-undang mah di pusat, kalau peraturan desa itu lokal. Nah, kemudian tadi masalah pamong, Bapak Ibu sekalian, ini perlu diketahui bahwa di dalam peraturan Bupati nomor 64A pada waktu Paku mencalonkan diri, Paku menandatangani di atas kertas bermaterai, ya Paku ya. Di sana ada surat pernyataan tidak akan mengangkat dan atau memberhentikan pamong desa 3 bulan, selama 3 bulan setelah pelantikan. Betul Paku ya? Ya, itu Pak. Jadi beli kaya bengen sudah mentradisi, sudah menjadi warisan. Ketika ganti kuwu, ana sing diganti KB pamonge, ana sing sebagian diganti. Sekarang tidak boleh dulu Pak Paku selama 3 bulan. Itu diatur di dalam peraturan Bupati nomor 30 tahun 2020. Jadi selama 3 bulan, ya punten. Alhamdulillah ning bunder masih kondusif. Ya walaupun sing ngarani manusia tetap laki ngira aku masih ngantor bae, kuning kan harus ganti. Sampai ada Pak kemarin istrinya nangis. Tuku sarapan, embu sengaja embu beli disinggung. Beli kalemisin, kuning harus ganti, masih ngantor bae, masih ngau kelambi seragam. Itu kadang-kadang sakit Pak. Alhamdulillah kayak di Bunder tidak seperti itu Pak ya. Mudah-mudahan tidak akan terjadi. Ya engkau lah nunggu 3 bulan ngomong enggak. Supaya Paku tidak kena sanksi aturan, masyarakat juga enak. Ya, saya percayalah dengan Paku, nanti sampaikan Pak. Bapak-bapak yang hadir di sini sampaikan informasi dari kami. Itu yang pertama, ya, karena diatur oleh peraturan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini juga yang carut marut masalah tertib administrasi desa. Kadang-kadang kula bingung Mbak. Desa ki bakal ditertibkan kayaknya ki mong. Ya dudu desa besi kula gak termasuk. Padahal pemerintah melalui Undang-Undang nomor 6 2014 itu mengatur sedetil. Sampai niki Pak, sing terakhir Pak. Wonten peraturan Bupati nomor 29.3 tahun 2018 tentang pengelolaan tanah bengkok dan tanah titisara. Jadi diatur kapan mulai dilelang. Jadi seniki Pak Punten niki arane aset desa. Terus laka kenapa kin cari ke kubu, kin cari ke juru tulis, kin cari ke anu, tidak ada. Itu semua disebut dengan aset desa. Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanismenya aset desa itu tiap tahun dilelang, Pak. Dilelang secara terbuka. Dilelang, hasil lelangnya berapa? Oli pira sih? Duduk plet, sekin mah plet, Pak. Singawi tahun A sampai tahun Z. Contoh tahun A ke 1 juta, 1 juta baik. Kadang-kadang udah ditakoni inspektorat, pembina dari kecamatannya menjelaskan tidak. Ya saya jelaskan Pak. So pada umumnya sewa sawah itu karo apa Pak? Duit apa gabah? Gabah. Singarane gabah ku angger targane. Mungkin pada saat ini harga 500 kan begitu Pak. Tapi tahun depan bisa saja lebih dari 500, bisa kurang dari 500. Nah itulah yang saya sebut tidak flat. Ku beli plet maksudnya plet ku angger Pak. Jor semono-semono bemboten. Nah, terus Pak, setelah dilelang oli pira niki masuk dulu ke rekening kas desa.
Jadi Pak Kuku durung oli awas ke. Durung oli nyuwil-nyuwil duit kun, Pak. Manjing dingin mengrekening kas desa. Dek manjing. Nah, tercatat di sana rupiah. Setelah itu diperdeskan, Pak. Dibuat perdesnya. Peraturan desa. Mau pulang ngomong nggak? Peraturan tertinggi Undang-Undang Dasar 1945 yang terbawa itu adalah peraturan desa. Apa sih peraturan desa itu? Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh KUU setelah dibahas dan disepakati BPD. Nah, terus di sana diatur hasil lelang itu untuk KUU pira, untuk juru tulis pira, untuk 3 kaur berapa, 3 kasih berapa, dan untuk bekal atau kasun berapa. Sehingga di sini tertata. Pak KUU tidak sewenang-wenang. Wah, tekamet BKB wis. Ya mangga. Tetapi di sini tetap muncul karena di sini harus ada berita acara lelang, Bapak Ibu sekalian. Nah, siapa pemenang lelangnya? Jadi muncul patang riki. Dan mulai kapan garapnya? Ini kadang-kadang yang terjadi polemik di lapangan, bahasane jare wong kula ma wong kongsi mah apa jika na tumpang acul. Nah, di sini karena tidak jelas, Pak. Karena tidak jelas. Ya, tapi kalau saat ini ditertibkan bahwa musim garapan, contoh Mama Pak Haji Mamat, pemenang lelangnya itu Pak Haji Mamat muncul di sini. Tapi Haji Mamat. Kemudian Pak Haji Mamat ini garapnya lokasinya di mana? Apa di blok A, blok B atau blok C? Di sini dimunculkan. Kemudian tadi berapa besarannya lelang Pak Haji Mamat? Berapa luasnya? Untuk musim tanam berapa? Tahun berapa? Ketika di sini muncul, insya Allah, ketika ada suksesi pemimpinan di desa tidak akan wujud, karena fakta inilah yang akan berbicara bahwa Pak Kudedik itu mulai dapat haknya setelah dilantik. Nih Pak, sing lagi gujrut nih Pak. Bismari dadi kubu, kok kenapa masih garap? Kadang-kadang tidak paham tahun garapan. Awas Pak, ini jangan lupa Pak. Di lelang tahun 2021 itu untuk musim garapan kapan Pak? Ayo, biasa sing lelang. Ular takon, dokat kula salah ngomongnya soalnya mah. Anggota narap. Tahun 2021 ning rendeng, bener beli ge? Buat kula salah, ya, kalau kaken ge? Ya. Sampai tahun 2022 ketiga nih. Tapi kunku kanggo tunjangan tahun 2021. Awas. Tunjangan tahun 2021 tahun kalender, Pak. Januari, Desember. Tapi bakal garapan pasti nyabrang. Jadi mulane engko pada tiga kini. Mari dadiku padane bulan Agustus 2021. Tapi garapannya masih 2027 sampai 2028. Nabrang tahun ngarep, Pak. Karena rendeng ngening tahun 2027, betul nggak, Pak? Nanti ketiganya di 2008. Pasti, beli mungkin wis kita marendengnya baik. Ya kurang kone. Nah ini Pak yang perlu dipahami oleh masyarakat supaya tidak muncul marga di kuhu masih garap. Jadi disangkanya ketika berhenti jadi kuhu itu ya sudah selesai. Tidak Pak. Kalau tahun garapan pastinya nyebrang. Pasti itu. Ini yang lagi kemarin aja saya didatangi dari desa mana? Ya saya tidak tahu. Yang tahu itu adalah di desa. Sampai saya begini Pak, simpelnya wis gampang jare bilang. Dadi ku pirang tahun. 6. Lamun sampai tutup kan 6 tahun Pak ya. Nah, berarti garapannya ke oleh hake 6 ya 6 tahun. 6 tahun. Bakal sing setahun ping pindo. Berarti ping rolas. Wis, kula kari ngitung. Mulai garap kapan? Yuk dihitung. Jambu je Pak lah. Sampean mani ngemupu.
bulan itu Pak duduk desane sampean tak jagonya beli weru. Akhirnya saya tahu nih, akhirnya. Tapi awalnya saya tidak tahu. Nah tinggal mulai kapan? Yuk hitung pingrolas Pak. Nah ini juga mohon maaf nih Pak. Kalau dihitung tahun 2021 itu ada di sana ya Paku Suwendi itu sampai dengan tanggal 14 Januari. Kemudian setelah itu digantikan oleh penjabat Kuwu sampai bulan Agustus. Setelah itu dilantik Pak Kuwu Dede, calon Kuwu terpilih 16 Agustus. Nah berarti ini kalau berdasarkan mekanisme aturan tadi Pak, 1 bulan untuk Kuwu yang lama, 7 bulan untuk penjabat Kuwu, 4 bulan untuk Kuwu definitif. Karena Januari Desember. Maukah hasil lelang ke geruduk oli pira, hake Paku engko pira, tulis dan lain sebagainya pira. Beskin gampangnya mengeten Mbak. Umpamane Paku ki oli 30 juta. Hake Kuwu mah gampangnya Mbak ya, gambaran gampangnya. Dibagi rolas. Berarti sing sebulan pinten hake Paku? 2,5 juta. 2,5 juta setengah. 1 bulan untuk Kuwu yang lama, 7 bulan untuk penjabat Kuwu, berarti Pak Kuwu Dedi 4 bulan haknya. Tinggal dikali mau. Itu aturan Pak. Adapun mekanisme teknis kami tidak turut campur karena itu bukan kewenangan kami dari kecamatan. Karena di sana ada istilahnya apa? Berdasarkan hak asal usul. Makanya dulu sebelum terbit Perbub nomor 29.3 itu ada Pak. Perbub nomor 12B. Di sana sampai diatur detil. Komposisinya 20%, 80% Pak. Hasil lelang tanah kas desa. 20% untuk kegiatan pembangunan, 80% untuk Kuwu dan pamongnya. Berapa haknya Pakunya? Yang 80% itu 25%. Haknya Pakunya 20% dari 80%. Sekarang karena banyak yang protes Paku sehingga muncul di sini tidak dimunculkan. Ya wis bakal mengkonon mah itu kan kewenangan desa. Udah silakan. Silakan desa kelola, kemudian silakan Paku berembuk dengan BPD, tentukan. Yang penting sama-sama menguntungkan, jangan sampai merugikan salah satu pihak. Kalau kami mah hanya secara tertulisnya saja nanti Paku kami minta. Berita acara lelang, kemudian nanti siapa pemenang lelangnya, kemudian berapa nominal lelangnya, kemudian di sini ada perjanjian lelang. Ya, nanti kami hanya itu. Jadi nanti yang aslinya silakan di desa. Kemudian 1 set untuk BPD, kemudian kami minta 2 set Pak. Minta 2 set nanti untuk arsip kami di kecamatan, yang satunya akan kami kirimkan ke DPMD. Nah itu biasa nanti juga dari inspektorat apa itu akan minta, tapi biasanya tidak langsung ke desa. Inspektorat itu mintanya ke camat, sehingga kami siapkan nanti fotokopinya. Ya, nah makanya dari sekarang mangga Pak, untuk ditata sedemikian rupa, kemudian juga hal-hal semacam ini tadi Pak Kuwu sudah menyampaikan awal untuk menertibkan Pak ya. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada ya istilahnya cekcok dan lain sebagainya Pak. Ya, jadi yang pertama masalah pamong desa, sabar nunggu bokat anu nggak Pak? Ya, artinya aja sampai engkau gujur di lapangan. Nah, kemudian Pak, bagaimana pamong desa yang mengundurkan diri? Ini ada Pak di desa mana tadi? Pak, bagaimana katanya Pak ada pamong desa yang mengundurkan diri? Nah, saya katakan berdasarkan aturan yang mengundurkan diri itu dirangkap Pak oleh pamong desa lainnya. Itu namanya nanti PLT Pak, pelaksana tugas. Bukan di SK kan, tapi cukup dengan Pak Kuwu memberi surat tugas.
ya, surat tugas. Karena Pak Kuwu belum 3 bulan. Nah, sebegini Pak, kenapa sih beli kaya bengen? Kok sulit, rumit, dan lain sebagainya Pak? SK Pamong Desa itu ada 2 Pak. Ada SK pengangkatan dari Kuwu. Setelah nanti Pak Kuwu, prosesnya adalah Pamong Desa harus memenuhi syarat. Nah, syaratnya ada syarat umum, ada persyaratan khusus. Syarat umum seperti ijazah, minimal tamatan SMU atau sederajat. Kayak zaman itulah SD gak bisa, sedikit tidak bisa, SMP tidak bisa, harus SMU atau sederajat, berarti paket C bisa. 1. Yang kedua umur Pak. Umur itu paling rendah 20 tahun, paling tinggi 42 tahun. Jadi kalau Pamong Desa lebih dari 42 tahun punten, ya, itu tidak akan diakui. Karena tadi saya katakan SK-nya 2, 1 dari Pak Kuwu, yang kedua dari Kepala Dinas Pak. Apa SK? NIPD namanya. Nomor Induk Pamong Desa. Maka Pak Haji Mamat bengen duwe NIP. NIP, seniki NIPD. NIPD itu adalah sebagai dasar Pamong Desa untuk mendapatkan hak-haknya Pak. Tanpa NIPD, mohon maaf, Pamong Desa itu siapa sing gaji? Sekarang kan ada siltap. Siltap itu sama dengan gaji. Kalau kami ASN seperti Pak Wandi, gaji apa ya? Kalau Pak Kuwu CS itu sekarang siltap Pak. Penghasilan tetap yang sudah ditentukan. Dari mana sumber dananya? Dari APBD melalui ADD. Alokasi dana desa. Yang besarannya sekabupaten Indramayu itu sudah ditentukan. Untuk Kuwu 4 juta sekian, untuk juru tulis 2,8 juta sekian, untuk Pamong Desa lainnya 2 juta sekian. Jadi sekarang tidak ada pembeda antara kasih, kaur, dan bekel. Sama. Yang beda adalah Pak Kuwu dan juru tulis. Tapi itu tercatat di NIPD. Nomor induk Pamong Desa. Kalau tidak tercatat, jangan harap mendapatkan siltap. Karena itu belum diakui bahwa itu Pamong Desa. Jadi nanti Pak Kuwu proses konsul dengan camat, ya. Kemudian nanti Pak Kuwu membuat rekomendasi tentang pertama pemberhentian Pak Kuwu kalau ada yang diberhentikan. Kemudian yang kedua permohonan rekomendasi pengangkatan. Tanpa ada keputusan pemberhentian dari Kuwu, maka sepanjang itu walaupun Pamong tidak aktif, itu masih haknya Pamong yang lama. Ya, karena Pamong baru itu baru mendapatkan haknya setelah berhentinya Pamong lama Pak. Awas nih, hati-hati. Ya, jangan sampai nanti tiap sekarang gampang Pak. Ini ada di salah satu kecamatan 8 orang diberhentikan oleh Kuwu tanpa melalui prosedur. 8 orang itu gugat ke PT UN Pak. Apa sih PT UN? Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta. Setelah sidang proses dan lain sebagainya dimenangkan. Pak Kuwu kalah. Akhirnya Kuwu harus pertama mengembalikan posisi Pamong itu. Yang kedua Kuwu harus memberikan hak-haknya. Bayangkan siltap dalam 1 bulan 8 orang. Berapa juta? Kali berapa bulan? Jari bahasa anu ini mencengking-cengking. Karena tadi Pak. Makanya kenapa Pak Kadis wanti-wanti tulung. Ya, tempuh prosedur pengangkatan Pamong Desa, tempuh prosedur pemberhentian Pamong Desa. Ini perlu diketahui Pak, Pamong Desa berhenti itu karena 3 hal. 1, karena meninggal dunia. 2, atas permintaan sendiri. 3, diberhentikan. Nah ini Pak kadang-kadang yang salah kaprah ditafsirkan oleh Kuwu. Diberhentikan itu karena saya tidak senang. Salah Pak. Diberhentikan itu karena ada rinciannya di sana. Usia sudah genap 60 tahun. Jadi usia Pamong Desa dibatasi Pak.
pengangkatannya paling tua 42 tahun, masa kerjanya sampai swidak tahun. Berarti kalau pas hari itu ulang tahun ke yang 60, maka hari itu juga Pamongdes itu pensiun, diberhentikan Pak Guru. Satu. Yang kedua, Pamongdes itu ya berhenti karena melanggar larangan sebagai pamong desa. Kemudian menjalani hukuman tetap, berarti dapat vonis dari pengadilan paling sedikit 5 tahun, Pak. Kemudian berhalangan tetap, harus ada surat keterangan dari dokter, contoh nang stroke. Ya, aja mani ngantor, dodok beli bisa-bisa acan. Itu berarti berhalangan tetap. Kemudian tidak melaksanakan tugas berturut-turut selama 6 bulan. Ya Pak Yudi ya, kalau tidak salah seperti itu ya, itu bisa diberhentikan Pak. Ya, makanya punten nih Pamong Desa, tolong jalin komunikasi koordinasi. Kalau ada keperluan sekarang zaman canggih WA, Pak, saya izin, saya tidak masuk, ya karena saya ada keperluan. Jangan sampai Pak Ku kelangan. Nah ini komunikasi penting sekali untuk Pamong Desa. Nah kemudian Pak, kalau Pamong Desa 3 hari berturut-turut tanpa alasan, Pak Ku panggil Pamong Desa itu Pak. Ya artinya itu harus diperingatkan secara lisan dulu. Kalau masih tidak nurut ya silakan tempuh. Ya tempuh teguran 1, teguran 2 dan sebagainya. Makanya hati-hati ini tuh Pamong. Jadi aja seenake dewek. Kantor ada jamnya. Ya, aja kayak kula bengen. Pamong Desa ngantor seenake dewek. Sing penting ukuran bedug. Deng 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 bubar. Ya. Karena tidak diatur lalu dulu. Kalau sekarang diatur Pak. Jadi dan 2 hal itu ya Pak Didi nanti Pak Wandi silakan dipandu dengan Pak Kuwu mangga mekanismenya seperti apa untuk masa lelang dan sebagainya. Nah untuk lain-lain barangkali masih ada acara silakan. Sekarang ke acara ini saja. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.